Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Nia Endelmebira. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen kurikulum. Apa aja sih materinya? Apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat yaitu komponen kurikulum, yang kelima perencanaan kurikulum, yang keenam model implementasi kurikulum, yang seterusnya yaitu pengembangan isi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi kurikulum. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidik dalam rangka mewujudkan pendidikan ke tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah ada 4. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap evaluasi atau penilaian. Di dalam tahap evaluasi atau penilaian ini ada beberapa hal. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL. Yang kedua ada standar isi. Yang ketiga ada pengembangan silabus. Yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS atau manajemen mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Apa sih prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum itu? Yang pertama, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum itu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan fungsi dari manajemen kurikulum yaitu menurut Rusman tahun 2011 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum ini terdapat komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, isi kurikulum, metode atau strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 halaman 21 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua ada perumusan tujuan kurikulum. Yang pertama ada sumber empiris, yang kedua ada sumber filosofis, dan yang ketiga ada sumber bahan pembelajaran. Selanjutnya ada landasan perencanaan kurikulum. Landasannya ada 3. Yang pertama kekuatan sosial, yang kedua ada perlakuan pengetahuan, dan yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya model implementasi kurikulum.
Menurut Miller dan Seller, tahun 1985 halaman 249 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3, yaitu The Course Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Late-Bone. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu atau identifikasi. Yang ketiga yaitu model teori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya yaitu pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, scope, dan yang kedua, sequence. Dalam scope itu yaitu mencakup ruang lingkup, kedalaman, dan keluasan. Lalu ada cakupan wilayah, yaitu lokal, regional, dan nasional. Dan sifat isinya yaitu fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Organisasinya bahan dan terintegrate, tak ada batasan mata pelajaran. Sedangkan sequence yaitu sistematik atau urutan untuk kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Untuk spirit subjeknya yaitu mata pelajaran atau esensial. Untuk correlate yaitu di bidang studi, dan integrasi aspek tertentu tematik, gender, lingkungan, lifestyle, life skills, konseptual, kehidupan, alam, pekerjaan. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi dan pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Sekian, ini aja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang manajemen pendidikan. Bukan manajemen pendidikan, tentang manajemen kurikulum. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.